Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Remalisti, NIM 2122023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual dan porno media. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak diharapkan sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, risih, dan terganggu, serta dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu yang bersifat seksual. Adapun penyebab dari pelecehan seksual yaitu pelaku yang memiliki kekuasaan lebih terhadap korban dan keinginannya mencari kesempatan. Pelaku pelecehan seksual sering menganggap hal ini sepele dan hanya sekedar guyonan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, korban pelecehan seksual akan merasakan dampak pada fisik ataupun psikis yang tidak mudah disembuhkan dan dihilangkan. Ciri-ciri pelecehan seksual yang pertama, menyentuh bagian tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin. Yang kedua, sering melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks. Yang ketiga, catcalling. Yang keempat, mengajak berhubungan intim secara terang-terangan ataupun tersirat. Yang kelima, seseorang menempelkan anggota tubuhnya secara disengaja. Dampak dari pelecehan seksual, yang pertama ada dampak psikologis dan yang kedua ada dampak fisik. Dampak psikologis seperti mengalami trauma bahkan bisa mengganggu fungsi otak korban pelecehan seksual. Sedangkan dampak fisik bisa terjadi penyakit menular seksual atau PMS yang dapat menyebabkan kemandulan dan kanker leher rahim. Gejala yang terjadi pada korban pelecehan seksual, yang pertama membenci diri sendiri secara berlebihan, yang kedua mulai kesulitan untuk percaya kepada orang lain, yang ketiga merasa gelisah dan tidak aman, yang keempat mudah naik pitam atau marah, yang kelima mengalami gangguan tidur, dan yang keenam mengalami kecemasan. Cara mencegah dari pelecehan seksual yaitu yang pertama, menghindari pembicaraan yang berbau seksual. Yang kedua, jangan memberikan kepercayaan lebih kepada orang yang baru dikenal. Yang ketiga, bersikap tegas kepada orang yang ingin melakukan tindakan yang tidak senonoh. Yang keempat, kuasai teknik bela diri yang cocok untuk melumpuhkan para pelaku pelecehan seksual. Yang kelima, jangan takut untuk meminta tolong kepada orang lain apabila ada orang yang ingin bersikap kurang ajar. Yang keenam, perlu percaya diri dan terlihat berani. Yang ketujuh, membawa alat perlindungan apabila hal tersebut terjadi seperti semprotan cabai atau alat setrum di tasmu. Tindakan menghadapi pelecehan seksual. Yang pertama, lakukan tindakan yang bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual seperti memberitahu bahwa yang dikatakan tersebut tidak pantas untuk dibicarakan atau menjauhi dari sumber kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Yang kedua, kamu juga perlu menceritakannya kepada orang yang kamu percayai sehingga kamu mendapatkan semangat dan dukungan dari mereka. Yang ketiga, konsultasi kepada psikolog untuk mendapatkan jalan keluar. Baiklah, selanjutnya materi tentang porno media. Porno media yaitu aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari satu orang ke orang lain sehingga menimbulkan rangsangan kepada seseorang. Porno media ini merupakan realitas porno yang diciptakan media seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno, baik dalam bentuk VCS, DVD, film yang bisa didownload di HP, cerita porno melalui media, provider telepon melalui internet. Pencegahan pornografi. Berdasarkan pasal 17, pemerintah daerah berwenang yang pertama melakukan pemutusan jaringan, pembuatan dan penyebar luasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk memblokir pornografi melalui internet di wilayahnya. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Yang ketiga, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Yang keempat,
mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan di wilayahnya. Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi terdapat dalam pasal 21 ayat 1. Yang pertama, melaporkan pelanggaran undang-undangan ini. Yang kedua, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi peraturan undang-undangan yang mengatur pornografi. Yang keempat, melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi. Baiklah, mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.